Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari di rumah. Mari kita awali ibadah kita pagi ini. Walaupun ibadah kita masih melalui online, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Sebelum memulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan dan perlindungan Tuhan buat kami selama sepekan ini. Kiranya Engkau selalu ada buat kami. Mengucap syukur, berterima kasih buat berkat yang sudah Kau berikan buat kami, baik itu berkat kesehatan, berkat damai dan sejahtera. Sekarang Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami juga mau mendengarkan akan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi rema buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Beracaralah Tuhan dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di zaman akhir ini, banyak hal yang kita tidak mengerti. Banyak berita yang membuat kita gusar, membuat kita cemas. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Kasih setia Tuhan itu sudah ada buat kita. Hanya bagaimana kita tinggal percaya dan terus berada dekat dengan Tuhan. Bersyukur karena cinta Tuhan, kasih Tuhan itu selalu ada buat kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan kita, walaupun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Jika kita tetap berjalan bersama Tuhan, jika kita tetap percaya pada Tuhan, penyertaan Tuhan itu akan selalu sempurna buat kita. Apapun yang harus kita hadapi, percaya jika Tuhan itu ada buat kita. Tuhan selalu ada buat kita. Tidak sedetik pun Dia meninggalkan kita kalau kita tetap percaya pada Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Rancangan-Mu penuh damai buat hidup kami. Oh, haleluya Yesus. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Haleluya. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu Yesus. Haleluya. Kaulah satu-satunya Tuhan, satu-satunya pengharapan kami. Haleluya. Haleluya. Kami percaya hanya Engkaulah Tuhan.
Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama untuk berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati kami, memberikan kekuatan dan kesehatan, memberikan kepada kami kesempatan yang sangat luar biasa. Tuhan sudah menuntun kami dan Tuhan memberikan kepada kami segala hal yang baik. Kami berterima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu belajar akan firman-Mu, kami rindu membuka hati kami. Berbicaralah kepada kami, urapi hamba yang penuh dengan kelemahan, untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi seluruh jemaat dan saudara-saudara kami yang mendengarkan melalui siaran YouTube ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Kota Semarang memiliki satu ikon, satu monumen yang menjadi ikon di Kota Semarang, yaitu Monumen Tugu Muda. Setiap orang yang pergi ke sini, pergi ke kota kami, pasti akan melewati monumen ini karena monumen ini berada di tengah kota, apalagi dekat dengan benda-benda, bangunan-bangunan bersejarah yang ada di kota ini. Kenapa orang mendirikan monumen? Monumen Tugu Muda didirikan sebagai peringatan hari menyerahnya Jepang, perlawanan orang-orang dari pemuda-pemuda di Kota Semarang terhadap pasukan Jepang. Dan saat itu sangat ramai dan memang kondisinya memang begitu kacaunya, tetapi orang melihat bahwa ada banyak hal yang luar biasa yang perlu diingat di dalam peperangan ini, sehingga akhirnya perang 5 hari di Semarang itu diingat dengan dibangunnya Monumen Tugu Muda ini. Saudaraku yang terkasih, monumen itu adalah sesuatu yang dibangun atau yang diingat oleh seseorang terhadap pencapaian yang sudah dia lakukan. Kalau dia sudah memiliki pencapaian tertentu yang dia anggap itu berhasil, maka orang cenderung untuk membuat monumen, entah dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Kita juga bahkan sering membuat monumen, bukan, dalam hidup kita, saudaraku? Mungkin kita mengingat masa-masa di mana kita bertobat mengenal Tuhan Yesus, dan kemudian kita masuk dalam sebuah anggota jemaat dan kita beribadah di sini. Itu menjadi monumen buat kita. Kita selalu mengingat tanggalnya, kita selalu mengingat peristiwanya, dan sering kita menceritakannya kepada anak-anak kita atau kepada siapapun yang kita temui. Kita juga kadang-kadang membuat monumen, misalnya 25 tahun pernikahan. Kita membuat monumen itu dengan membuat acara tertentu yang membuat kita sama-sama mengingat bagaimana kisah pertemuan dengan pasangan, dan kemudian bisa bercerita kepada anak cucu dan sebagainya. Orang membuat monumen masing-masing sesuai dengan pencapaian yang dia sudah dapat. Dan pencapaian itu tentunya pencapaian yang positif. Nah, ketika waktu itu para murid Yesus juga waktu itu berjalan melewati bait Allah, ternyata bait Allah itu juga menjadi satu monumen yang sangat menarik. Mari kita lihat sama-sama di dalam Matius pasal 24. Kita akan melihat dahulu Matius 24 ayat yang pertama.
Bunyinya seperti ini. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Saudaraku yang terkasih, kalau kita membaca ayat ini dan kemudian kita paralelkan dengan yang ada di Markus, yang ada di Lukas, maka kita menyadari bahwa ada kesan bangunan bait Allah pada saat itu adalah bangunan yang luar biasa megah. Bangunan yang luar biasa cantik. Bangunan yang dikagumi oleh orang-orang Israel pada saat itu. Dan bangunan ini adalah bangunan yang benar-benar menjadi bangunan yang terkenal. Orang-orang bangga. Kenapa? Karena bangunan ini dibuat oleh Raja Herodes. Maksudnya bukan bangunan utamanya, karena bangunan utamanya terbakar waktu itu, sehingga pada akhirnya hanya tinggal beberapa bagian saja, dan Herodes melengkapi membangun kembali beberapa bagian, dan kemudian supaya tidak mengganggu peribadatan di situ, Herodes membangunnya pelan-pelan. Dan tambahan-tambahan itu begitu banyak sehingga mereka membangun bait Allah pada zaman itu lebih dari 10 tahun, bahkan bisa dikatakan lebih dari 20 tahun. Satu masa yang sangat panjang untuk membangun sebuah bangunan. Tapi dengan kemegahan yang diberikan, sentuhan estetis yang luar biasa yang Herodes curahkan untuk membangun bait Allah itu, maka bait Allah itu menjadi ikon, sesuatu yang sangat menggembirakan, menyenangkan bagi orang-orang pada saat itu. Mereka mengagumi bangunannya. Bayangkan, beberapa dindingnya disalut dengan emas. Sehingga orang ketika melihatnya begitu, melihat bangunan itu langsung berkata, wow, megah dan luar biasa. Itulah monumen yang mungkin saat itu dibuat oleh Herodes, walaupun dia sendiri tidak beribadah di bait Allah. Tapi menarik sekali respon Yesus ketika dia melihat dan diperlihatkan oleh para murid tentang bangunan itu. Tentang ruangan-ruangan dari monumen itu. Apa yang Yesus katakan itu sesuatu yang sangat-sangat di luar dugaan. Beda dengan apa yang mungkin murid-murid itu pikirkan. Ayat yang kedua, ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudaraku, menarik sikap dari apa yang Yesus sampaikan ketika melihat bangunan itu. Agak sinis memang. Kalau kita membaca ayat ini seakan-akan, kenapa sih Yesus tidak bisa bilang, iya bagus. Kenapa Yesus tidak bilang, wow keren. Kenapa Yesus tidak bilang begitu untuk melegakan hati murid-muridnya? Tapi kenapa Yesus berkata, kamu lihat bangunan itu, kamu tertarik? Suatu saat bangunan itu tidak akan berdiri dan tidak ada satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Kenapa sih harus ngomong begitu? Itu juga yang ada dalam benak saya ketika saya membaca ayat ini. Pertanyaannya, apakah Yesus tidak mengagumi bait Allah yang keren itu? Tidak mengagumi bait Allah yang benar-benar saat itu viral, versi orang-orang zaman dulu. Yang begitu luar biasa, dikagumi orang banyak. Sebagai manusia, saya yakin bahwa Yesus pun juga kagum dengan bangunan itu. Bayangkan saja, sekian lama Herodes membuatnya. Dan sampai ketika Yesus itu ada, mungkin bangunan itu masih terus dibuat. Wow, orang-orang mungkin melihat itu sebagai sesuatu yang membanggakan. Mungkin Yesus juga sama. Tetapi Yesus tidak mengungkapkan apa yang dia pikir, yang dia lihat, mungkin rasa kagumnya. Tapi justru Yesus mengatakan apa yang akan terjadi kelak dengan bangunan itu. Dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana sikap ini boleh menjadi sesuatu yang menginspirasi kita pada hari ini tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan lanjutkan ayat-ayat yang akan kita baca. Kita akan masuk di dalam ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-44. Ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-44. Saya akan bacakan buat saudara pada saat ini. Matius 24
ayat 37 sampai ayat 44. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Hal yang menarik yang Yesus sampaikan kepada para murid, dipicu dari sikapnya terhadap bangunan, komentarnya terhadap bangunan bait Allah yang dianggap begitu luar biasa itu. Para murid penasaran dan kemudian bertanya kepada Yesus, kapan waktunya akan datang? Kenapa sempat bertanya begitu? Karena bagi orang Israel bait Allah adalah sebuah monumen yang luar biasa, yang menjadi tolok ukur kehadiran Allah, yang kalau bait Allah itu hancur, maka itu berarti kiamat bagi orang Yahudi. Maka mereka pengen tahu, mereka kepo, mereka bertanya, kapan kira-kira itu terjadi? Lalu apa sih tandanya? Apa sih tandanya Tuhan akan datang kedua kalinya? Ya, intinya begitulah. Lalu kemudian ternyata Yesus tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung to the point menjawab pertanyaan itu, tetapi Yesus justru memberikan banyak petunjuk, banyak peringatan kepada mereka. Yesus tidak mengatakan bahwa kapan datangnya, tanggal sekian loh, tahun sekian loh, tidak. Yesus justru mengatakan bahwa yang tahu cuma Bapa, anak pun tidak tahu. Jadi kapan datangnya nggak tahu. Kapan itu datang nggak tahu. Tetapi Yesus mengatakan supaya mereka berjaga-jaga. Berjaga-jaga, siap sedia itu menandakan bahwa mereka tidak boleh lengah, bahwa mereka tidak boleh lalai, bahwa mereka tidak boleh berhenti untuk mengamati, berhenti untuk melihat dengan cermat setiap hal yang terjadi di sekitar mereka. Menarik sekali jawaban Yesus ini. Mari kita akan lihat bersama-sama apa yang bisa kita pelajari dari hal ini. Saudaraku, ketika Yesus bersikap begitu skeptis, sinis terhadap bait Allah itu sendiri, sebetulnya itu memberikan satu peringatan kepada para murid bahwa yang namanya monumen buatan manusia, pencapaian-pencapaian apa yang dibuat oleh manusia, yang didapat oleh manusia itu fana, itu sementara. Semuanya hanya sementara. Oleh sebab itu, pada saat itu Yesus mau mengatakan kepada mereka, itu bukan hal yang paling penting. Monumen itu bukan hal yang penting, tetapi akan ada sesuatu yang akan terjadi dan kamu harus siap. Kamu harus siap sedia. Kalau kita membaca ayat-ayat yang kita baca tadi, kalau kita membaca di dalam Matius 24 ayat yang ke-37 sampai 44 tadi, maka kita melihat bahwa sebetulnya ada satu penekanan yang Yesus mau sampaikan. Berjaga-jagalah, siap sedialah. Pertanyaannya, kenapa harus berjaga? Karena yang pertama adalah momen dari kedatangan anak manusia itu tidak bisa diprediksi. Momen kedatangan dari kehancuran, dari bait Allah dan semua yang terjadi di dunia ini tidak bisa diperkirakan. Semuanya kelihatan begitu normal. Kita lihat sama-sama di ayat yang ke-38. Sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu dimakan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Itu berarti kehidupan mereka begitu normal, keadaan begitu aman.
Semuanya berlangsung seperti biasa. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba terjadilah hujan yang begitu lebat dan akhirnya membuat mereka semua mati tenggelam. Apakah tidak ada peringatan? Ada, menariknya di situ. Kenapa Yesus mengambil momen ketika zaman Nuh? Karena sebelumnya sebetulnya ada peringatan-peringatan yang sebetulnya bisa ditangkap oleh orang-orang itu. Bagaimana mungkin itu tidak bisa, Allah tidak memberikan peringatan terhadap sesuatu. Allah selalu memberikan peringatan, tapi hanya sedikit orang yang bisa paham. Oleh sebab itu, hanya orang-orang yang berjaga yang bisa mengerti itu, dan merekalah yang akan selamat. Momennya tidak bisa diperkirakan. Yang kedua, kenapa harus berjaga-jaga? Karena di dalam peristiwa itu, ketika peristiwa itu terjadi, akan ada banyak kejutan. Kalau kita melihat kisahnya, ayat yang ke-40 sampai 41 mengatakan ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Ini menunjukkan sebuah bentuk kejutan-kejutan yang terjadi. Kenapa mengejutkan? Karena 2 orang yang berada dalam situasi yang sama, bekerja dalam keadaan yang sama, sama-sama bekerja, sama-sama dalam lingkungan yang sama, lokasi yang sama, mengalami nasib yang berbeda. Karena ketika nanti anak manusia itu datang, setiap orang harus bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Orang tua tidak bisa menolong anaknya, dan anak tidak bisa menolong orang tuanya. Semua harus bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Bisa jadi yang tadinya satu profesi, satu rumah, satu pekerjaan, satu ruangan, memiliki nasib yang berbeda. Oleh sebab itu, dengan keadaan yang begitu chaos seperti ini, butuh adanya berjaga-jaga. Hal ini sungguh menjadi hal yang menarik, saudaraku ya, karena memang Yesus tidak mengatakan bahwa waktunya kapan bait Allah akan hancur, waktunya kapan semuanya akan terjadi. Yesus tidak mengatakan secara jelas, tetapi dia hanya mengatakan kepada kita, berjaga-jagalah. Semua ada clue-nya, semua ada petunjuknya, dan engkau harus berjaga-jaga. Apa yang bisa kita dapat, yang bisa kita renungkan bersama pada saat ini? Yang pertama, saudaraku, jangan berhenti pada monumen yang kita buat. Monumen yang kita buat adalah sementara. Monumen itu apa? Pencapaian-pencapaian kita. Bentuknya apa? Bisa berbentuk fisik, saya katakan tadi. Rumah kita, ya kan? Bisa berbentuk fisik, motor, mobil kita, hasil pencapaian kita, dan sebagainya. Tapi juga bisa berbentuk peringatan-peringatan pada momen tertentu, tanggal-tanggal khusus yang kita punya. Jangan berhenti pada monumen itu. Jangan berhenti pada pencapaian-pencapaian kita dan kita berhenti untuk mengagumi lama-lama, datang lagi mengagumi lagi. Tidak, kita harus keep moving, kita harus bergerak. Kita harus bergerak. Jadikan itu sebagai sesuatu yang memacu kita, tapi jangan berhenti di situ mengaguminya berlama-lama. Karena bagi Yesus semuanya itu fana. Pencapaian kita itu fana. Kita harus bekerja dengan keras dan kita diberikan hadiah oleh Allah pencapaian-pencapaian yang kita dapat. Yes, kita harus selalu mengingat, kita bisa bersaksi, kita bisa mengatakan apapun apa yang kita lakukan, yang kita alami untuk mendapat pencapaian itu. Tetapi kita tidak bisa berhenti sampai di situ. Kita harus terus bergerak karena itu semua bisa hancur dalam sekejap. Monumen-monumen kita itu sementara. Kita harus terus menjalani hidup. Hidup itu terus bergerak dan tidak bisa kita hentikan. Sebentar ya, tunggu 2 hari, saya mau ada di sini menikmati ini semuanya, enggak bisa. Kita harus tetap berjalan. Inilah realitas hidup. Jangan berhenti kepada memuja monumen-monumen itu. Apa yang seringkali terjadi menjadi miskomunikasi antara orang tua dengan anak-anak muda. Kadang-kala kita sebagai orang-orang tua sudah mulai sering membuat monumen-monumen tertentu yang kita ingat, tapi anak muda itu udah bisa ngerti monumen itu gitu. Misalnya saya punya cerita khusus tentang kampus di mana saya dulu dididik, digeladi begitu rupa.
Saya punya monumen dengan kampus itu, saya punya masa-masa indah di situ. Saya punya pengalaman-pengalaman yang tidak saya dapatkan di tempat lain. Di tempat itu menjadi monumen buat saya. Tapi saya tidak bisa hanya berhenti sampai di situ. Ketika saya bercerita kepada keponakan saya, bercerita kepada murid-murid saya, mereka tidak akan pernah mengerti tesnya. Monumen itu hanya sekadar monumen untuk saya. Dan saya tidak bisa berhenti sampai di situ, saya harus terus berjuang. Ini yang saya hadapi sekarang. Saya berhadapan dengan anak-anak muda, saya berhadapan dengan kaum milenials, dan saya harus menjadi orang yang bisa memahami mereka untuk membawa mereka kepada Kristus. Ini ladang yang harus dikerjakan. Oke, monumen itu menjadi penyemangat, pengingat buat saya, tapi saya tidak bisa berhenti di situ. Semua itu fana, semua sudah berlalu. Sekarang saya berhadapan dengan kenyataan pelayanan yang harus saya kerjakan, saya harus bekerja. Dalam hidup kita pun, kita harus melakukan hal yang sama. Monumen itu biarlah menjadi ingatan, menjadi motivasi, tetapi hari ini kita melakukan apa, kita kerjakan dengan baik. Hal yang kedua, bahwa kita harus memiliki intuisi, perasaan yang kuat tentang apa yang sedang terjadi, sehingga kita bisa menjadi orang yang berjaga-jaga. Saudaraku yang terkasih, apa yang saya maksudkan? Seperti ini, kalau kita terbiasa melakukan sesuatu, kalau ada yang nggak beres terhadap apa yang biasa kita kerjakan, kita pasti terasa. Saya kasih contoh seperti ini, ketika saya sakit, dirawat di rumah sakit selama 1 minggu, waktu itu tensi saya tinggi, terlalu tinggi sehingga akhirnya saya diputus untuk diet garam. Makanan saya semuanya tidak terlalu asin, agak hambar, tapi bagi saya malah senang karena saya tahu bahwa ada masalah di badan saya. Saya harus diet garam waktu itu. Selama 1 minggu, 3 kali sehari saya makan makanan yang rendah garam. Begitu saya selesai masa isolasi di rumah sakit, saya harus pulang dari isolasi mandiri di rumah, maka saya harus beradaptasi dengan masakan ibu saya yang tadinya saya sudah biasa makan itu, lalu kemudian setelah pulang dari rumah sakit itu menjadi terlalu asin buat saya. Saya merasakan ini ada gak beres nih, terlalu asin. Kenapa? Karena saya sudah terbiasa dengan rendah garam tadi. Sesuatu yang sering kita kerjakan akan membuat kita peka dengan apa yang tidak biasa kita kerjakan, yang kita lakukan. Seorang koki yang biasa membuat kue, dia biasa menguleni adonan, tangannya sudah terlatih, jari-jarinya terlatih untuk meraba bagaimana adonan yang baik, kurang lembek, kurang keras, terlalu keras dan sebagainya. Dia akan tahu, oh ini akan jadi roti yang baik, oh ini akan jadi roti yang gini. Ketika dia tidak beres, dia akan tahu, kok seperti ini ya. Kenapa? Karena dia terbiasa melakukannya setiap hari. Bagaimana bisa membaca zaman? Bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan akan datang? Bagaimana kita bisa tahu bahwa inilah akhir zaman? Tidak ada cara lain, kecuali kita bergaul dengan firman Allah setiap hari. Kecuali kita menggumuli firman Allah setiap hari. Saudaraku, pandemi ini memaksa kita mau tidak mau untuk kita memiliki waktu kembali belajar firman Tuhan. Kita yang tadinya sibuk kesana kemari setelah kita pulang kerja, kita mungkin ada acara kemana kek. Sekarang kita tidak boleh kemana-mana, kita harus ada di rumah, mau nggak mau mulai baca Alkitab, mulai baca. Dan kita harus mulai paham, sebetulnya orang yang mulai bergumul itu, orang yang menggumuli Alkitab, dia akan tahu apa yang sebetulnya yang sedang terjadi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk berjaga-jaga, maka orang harus membaca situasi. Untuk bisa berjaga-jaga, maka orang itu harus mengerti kenapa dia berjaga, kepada siapa, untuk apa dia berjaga, dan kepada siapa dia harus berhati-hati. Dan itu tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Maka saya mengajak saudaraku semua, siapapun saat ini yang melihat tayangan ini, mari kita menggumuli firman Tuhan kembali bersama-sama. Tambahkan waktu untuk baca kembali firman Tuhan. Tambahkan waktu untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Sehingga itu menjadi satu lingkungan buat kita. Sehingga kita boleh menjadi orang yang sadar, oh apa sih yang terjadi dengan dunia ini sekarang. Saya harus terus berjaga, saya harus terus siap. Saya tidak boleh abai, saya harus bersiap siaga.
Kita tidak pernah ngerti apa yang akan terjadi. Monumen itu akan terus kita tinggalkan dan kita akan hidup dan kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Satu-satunya cara untuk kita bisa menghadapi itu semua adalah dengan selalu berjaga-jaga. Dan bagaimana kita bisa berjaga? Selalu berada dalam lingkungan firman Tuhan. Kalau kita mau kuat menghadapi pandemi seperti ini, berjaga-jagalah. Saudaraku yang terkasih, bukankah sekarang Indonesia memang menghadapi COVID yang sedang melandai. Tapi ini belum selesai. Perang ini belum selesai, harus berjaga. Oleh sebab itu tidak henti-hentinya orang mengatakan bahwa ayo tetap prokes, ayo tetap tidak usah pergi kemana-mana dulu, ayo tetap jaga jarak dan sebagainya. Kenapa? Karena lawan kita tidak kelihatan. Dan kita harus berjaga-jaga dengan dia. Jangan sampai kita terinfeksi. Kalau COVID saja, kita harus berhati-hati begitu rupa. Apalagi yang disebut dengan dosa. Kita harus berjaga-jaga dengan dosa itu. Dan kita melihat tanda-tanda zaman. Sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar pada akhirnya tetap setia. Oleh sebab itu di ayat yang ke-44 dikatakan, hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang sungguh berjaga dan berdoa dalam segala hal. Menghadapi keadaan yang seperti ini, kita tetap akan mampu bertahan karena ada Kristus bersama dengan kita. Kita akan tetap mampu setia sampai akhir. Karena siapa yang setia sampai akhir itulah yang mendapatkan mahkota kehidupan. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang menyadari bahwa hidup harus terus berjalan. Dan kita harus selalu berjaga dengan segala kemungkinan yang ada. Orang-orang pada zaman Nuh, harusnya mereka yang sadar akan keanehan-keanehan yang terjadi, dia bisa diselamatkan. Bayangkan, Nuh membuat bahtera yang begitu besar. Orang-orang hanya mengejek, sebatas mengejek saja, tapi tidak pernah tanya, kenapa Nuh kamu bikin itu? Boleh saya bantu? Apakah benar Tuhan berbicara begitu? Saya boleh ikut dengan kamu? Tidak ada. Karena mereka menganggap, semuanya aman, semuanya biasa. Kita tidak pernah tahu apa yang akan bisa terjadi dalam hidup kita. Berjaga-jagalah. Biarlah kita boleh tetap melakukan itu sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Berjaga-jagalah, tetaplah bergumul dalam firman Tuhan. Dan apapun ketika hal itu terjadi, hal buruk terjadi, apapun itu, kita akan kuat. Karena kita memiliki Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Karena Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus menggumuli firman-Mu, hidup di dalam Engkau, menghidupkan firman-Mu di dalam langkah-langkah kami, sehingga kami boleh menemukan Engkau dan orang lain pun melihat Engkau lewat hidup kami. Maka kami boleh menjadi orang yang terus berjaga-jaga, menyadari bagaimana perkembangan zaman ini, sehingga kami tidak menjadi orang yang takut dengan apa yang terjadi, tetapi kami belajar menghadapi semua dengan berani, karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami dengar, mampukan kami untuk kami menjadi orang yang selalu dan selalu berjaga dalam hidup kami. Kami selalu siap sedia, bahkan ketika Tuhan mau memanggil kami, ketika Tuhan mau datang ke dunia ini, kami dalam kedapatan menjadi orang yang tetap siap dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Kita bersyukur saudara-saudara untuk ibadah pada pagi hari ini. Kita semua beroleh berkat. Kita dikuatkan, kita disegarkan kehidupan rohani dan kehidupan iman kita di tengah-tengah situasi apa saja. Iman kita tetap teguh kepada Tuhan, tidak goyah. Kita tetap berharap dan memandang hanya kepada Tuhan Yesus saja. Mari saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah pada pagi ini dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Kami boleh belajar untuk lebih mengerti akan jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kami.
Jalan-Mu adalah jalan yang terindah. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau telah menyertai dan memimpin akan kehidupan kami. Dalam segala perkara, dalam segala hal, kami boleh senantiasa berharap kepada Engkau. Tuhan, ajar kepada kami untuk tetap berjalan pada jalan-Mu dan tidak pada jalan kami sendiri. Karena jalan-Mu adalah jalan yang terindah, jalan yang membawa damai sejahtera. Terima kasih, kami ucapkan syukur. Tuhan yang akan menyertai dan memimpin akan hidup kami selanjutnya. Kemana saja kami pergi, biar kiranya Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam segala perkara kami tetap memandang kepada Engkau. Biar kiranya melalui semuanya itu kami beroleh pengharapan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Engkau yang telah memberkati hidup kami. Dan biar kiranya Tuhan memasuki hari-hari mendatang, kami boleh tetap memandang hanya kepada Tuhan. Demikian juga jalan hidup kami, biar kiranya kami tetap disertai oleh tangan kasih-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Saudara-saudara, sekarang tadahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik.